Pada hari ini saya lanjutkan lagi dengan rasomen. Ini adalah eksistensi yang sangat luar biasa dalam metode pertahanan. Dikatakan bahwa ada 7 level rasomen. Setelah 7 level dilepaskan, itu dapat mencakup ruang 100 mil dalam sekejap, dan bahkan kekuatan yang kuat, serangan dari puncak Doudi akan menghancurkannya. Ini sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat dewa. Namun, anak bernama Wu Huan di depannya ini penuh dengan aura merah menyala, tetapi dia sebenarnya memiliki rasa yang halus. Bahkan rasomen rangkap 3, yang sebanding dengan serangan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 4, tidak bisa tahan kekuatan api anehmu. Suara Raja Naga Emas terdengar dari hati Xiaoyan, dan aura seni bela diri ini agak mirip dengan hantu yang kamu bunuh sebelumnya. Meskipun tersembunyi dalam-dalam, aku masih menemukan sebagian darinya. Mendengar ini, Xiaoyan juga sedikit terkejut, jadi masuk akal untuk mengatakannya. Tidak heran Wu Huan ini sengaja berurusan dengan dirinya sendiri. Xiaoyan, yang tahu yang sebenarnya, juga tersenyum sedikit, lalu menjentikkan jarinya ke sana, dan beberapa teratai api 7 warna terbang menuju pertempuran. Meskipun hanya teratai api 7 warna, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Namun, ini bukan karena Xiaoyan sengaja tidak menggunakan teratai api murka Buddha 23 warna. Faktanya, teratai api kemarahan Buddha menyatu dengan 23 api yang berbeda mengkonsumsi terlalu banyak energi pendendam. Metode Qigong pertempuran Xiaoyan saat ini hanya di tingkat langit yang tinggi, dan dia tidak dapat menggunakan beberapa kali untuk menggabungkan kemarahan Buddha dan lotus api. Naga energi putih susu dan cermin cahaya kedua hancur setelah beberapa menit kebuntuan, pecah seperti kaca dalam sekejap, dan kemudian naga itu juga memanfaatkan situasi untuk bergerak menuju cermin cahaya terakhir. Cermin cahaya terakhir jelas merupakan cermin dengan pertahanan paling kuat. Kamu benar-benar luar biasa dari alam bawah. Wu Huan juga meraung ketika dia melihat Xiaoyan yang telah menghancurkan 2 pertahanan Solomon satu demi satu. Tetapi siapapun dapat mendengarnya, dan itu jelas dalam suara Wu Huan. Juga bermartabat, jika Sulaiman terakhir ini dikalahkan, maka Wu Huan juga akan dikalahkan. Mendengar itu, Xiaoyan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian menatap Wu Huan dengan heran. Meskipun dia berasal dari pesawat yang lebih rendah, dia tidak pernah menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Dengan kekuatan King Yuan dari Doseng, tentu saja dia tidak akan tahu, dan King Yuan masih dalam keadaan koma. Selain itu, dia adalah asosiasi alkemis, dan dia juga seorang penatua. Mereka seharusnya tidak mengetahui rahasia ini sendiri. Tak perlu dikatakan, dapat diketahui dari fakta bahwa Yueru tidak ragu-ragu untuk melindungi dirinya di reruntuhan. Wu Huan, apa maksudmu dengan itu? Xiaoyan juga bertanya dengan curiga. Jangan bertingkah bodoh denganku. Kalau orang lain tidak tahu, bagaimana aku masih bisa tahu? Apakah mudah menyerap kekuatan bayangan ajaib sebelumnya? Wajah Wu Huan juga menjadi mengerikan, dan kemudian aura merah menyalanya perlahan melilit cermin cahayanya. Baris terakhir Salomo menjadi lebih kuat di bawah restu Wu Huan. Orang ini tidak bisa tinggal. Xiaoyan juga mendengar sesuatu yang berbeda dari kata-kata Wu Huan. Tampaknya harus ada masalah di Wucheng ini. Xiaoyan berani menipuku. Di bawah perlindungan Salomo yang mempesona, Wu Huan juga tertawa, karena Xiaoyan di depannya hanyalah kekuatan tingkat tengah Kaisar Dou Bintang 3, dan dia adalah puncak Kaisar Dou Bintang 3 yang bermartabat. Untuk berurusan dengan orang seperti ini, Wu Huan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kepercayaan diri yang besar pasti akan membunuh dengan satu pukulan. Jadi saya tidak bisa tidak mengatakannya, aku tidak bisa memintanya. Xiaoyan juga menuangkan kekuatan yang sangat tirani pada naga raksasa apinya di akhir, dan kemudian dia tidak mengendalikan naga raksasa itu, dan membiarkan naga raksasa itu mengamuk dan mengenai Solomon terakhir yang kokoh, cermin cahaya. Naga raksasa yang dibungkus dengan api putih susu dengan kejam menabrak cermin cahaya Doki merah menyala yang kokoh, dan percikan api tiba-tiba berkibar, dan langit jauh di pegunungan binatang iblis juga bergetar. Di belakang naga putih susu, Xiaoyan juga menatap Wu Huan,
dan kemudian perlahan menyentuh penguasa berat di belakangnya dengan tangan kirinya. Di bawah perlindungan cermin lampu merah menyala, Wu Huan juga memegang pedang panjang di tangannya, dan lalu ujung pedang menunjuk ke tempat Xiao Yan berada. Pedang ini disebut tahanan Yuan, dan sebelum kamu telah membunuh banyak orang yang disukai surga. Kamu bisa mati dengan pedang ini, dan kamu tidak akan menyia-nyiakan namamu sebagai alkemis tingkat pertama, dan aku juga sangat tertarik dengan nyala api di tubuhmu. Setelah itu, ujung pedang panjang Wu Huan, ada lingkaran bilah angin berputar berkecepatan tinggi, seperti bola cian yang ditutupi bilah. Aku tidak menyangka kamu tahu banyak, dan aku juga sedikit tertarik padamu. Setelah Xiao Yan berkata, Doqi di sekujur tubuhnya tiba-tiba berputar, dan Fen Jue di tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi dengan Xiao Yan. Suara penuh gairah bergema dari kedalaman pegunungan Warcraft. Suara itu baru saja jatuh, dan pedang panjang di tangan Wu Huan melonjak beberapa kali, memancarkan cahaya abu-abu, dan cuaca mengerikan muncul, dan kemudian Wu Huan tidak ragu-ragu, itu langsung berubah menjadi meteor dan mengabaikan keberadaan Xiao Yan. Wu Huan datang beberapa meter di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan menemukan bahwa Xiao Yan tidak bergerak, seolah-olah dia telah menyerah, dan kemudian mendengus dingin. Meskipun Xiao Yan ini hanya berada di tahap tengah kaisar pertarungan bintang 3, keterampilan pemurniannya berada di tingkat kaisar, dan kekuatan jiwanya tidak lemah. Meskipun dia tidak tahu untuk apa jiwa ini, melihat Xiao Yan dengan mata tertutup, pedang panjang Wu Huan tidak tinggal terlalu lama, dan pedang panjang aneh di tangannya tiba-tiba bergetar. Cahaya kecil dan dalam hampir seukuran ibu jari. Langsung ditembak, saat cahaya muncul, ruang bergetar beberapa kali, cahaya menakutkan menyerang Xiao Yan yang sudah dekat. Merasakan cahaya menakutkan yang begitu dekat, Xiao Yan juga tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian melepas penguasa berat di belakangnya secara instan. Seekor naga raksasa dalam tidur nyenyak tiba-tiba terbangun, dan kekuatan yang kuat dan cahaya yang menakutkan bergabung bersama-sama. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit, hancurkan musuh dengan satu kaki, hancurkan untukku. Menghadapi serangan seni bela diri yang mengerikan ini, Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian mengangkat penguasa kuno api yang berbeda di tangannya. Saat energi api putih susu di sekitar tubuhnya berfluktuasi lebih dan lebih keras, jejak api substantif energi tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Itu menembus keluar dari ruang, dan akhirnya melilit tubuh Xiao Yan, berputar liar. Dengan rotasi energi ini, embusan angin tiba-tiba muncul dan menyapu ke segala arah. Pohon besar di langit gemetar, api membelah penggaris gelombang. Dengan teriakan keras Xiao Yan, penggaris berat yang awalnya hitam pekat juga meledak menjadi warna-warna indah, dan kemudian Xiao Yan mengangkat penggaris berat dengan kedua tangan dan menghadapi cahaya pedang panjang yang mendekat. Kekuatan mengerikan yang membakar memancar dari penguasa kuno api abadi, dan kemudian membentuk gelombang kejut setinggi 100 meter, bersiul pada cahaya pedang panjang yang bertiup di wajah. Penggaris berat dan cahaya hanya menyentuh satu sama lain. Dan kemudian cahaya menolak selama beberapa detik, dan kemudian langsung layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang kejut juga menyerang seni bela diri dengan pedang panjang di tangannya seperti bambu patah. Wajah Wu Huan juga menjadi gelap saat ini. Dia jelas telah meremehkan kekuatan Xiao Yan sebelumnya, karena Wu Huan juga menemukan bahwa saat dia melepaskan penguasa berat dari belakang Xiao Yan, aura Xiao Yan langsung melonjak, puncak dari Samsung Doudi. Senyum Wu Huan bahwa dia telah memenangkan tiket juga hilang di depan Xiao Yan, yang tiba-tiba berada di puncak Doudi bintang 3. Bagaimana mungkin Wu Huan menatap Xiao Yan dengan tidak percaya, tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli. Wu Huan mendengus dingin, dan kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura merah menyala, seperti pedang panjang di tangannya, lebih kuat dari sebelumnya menyerang Xiao Yan. Wu Huan juga jelas bahwa menghadapi Xiao Yan, yang juga berada di puncak Doudi bintang 3, jika dia tidak bekerja keras, dia akan berakhir. Gelombang serangan menakutkan lainnya, kali ini,
Cahaya pedang panjang yang dipegang oleh Wu Huan sekali lagi dihamburkan oleh gelombang kejut api.